Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fajrianti dengan NIM 1901025-160. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi atau penggundulan hutan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Harina Reddy, MPD. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup dapat memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Indonesia tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkat risiko terhadap bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia, seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh dari bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika sudah ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa saja terjadi secara terus-menerus dan akan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti kerusakan hutan dan alih fungsi hutan, tambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Dan di sini saya mengambil contoh kerusakan lingkungan hidup, yaitu penggundulan hutan. Menurut data yang dirilis oleh World Resources Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Pada tahun 2009 sampai 2013 bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa diilustrasikan bahwa setiap menit hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan per menit dengan laju deforestasi yang sangat tinggi tersebut. Maka tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar penyebab langsung deforestasi. Biasanya ini berkaitan dengan aktor yang melakukan deforestasi itu sendiri, seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri,
aktivitas HPH, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan dalam perencanaan hutan. Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan 3 provinsi yang memiliki karakteristik berbeda terhadap hutan alamnya, mulai dari geografis, lalu aksesibilitas, dan kondisi tekanan terhadap deforestasi di ketiga provinsi tersebut. Dari data yang dihasilkan sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa. Di ketiga provinsi tersebut, luas hutan alam berkurang sekitar 700.000 hektar. Dibandingkan di tahun 2013 tersebut, ada sekitar 42 kali luas yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,64 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Pada Provinsi Kalimantan Timur, selama periode tahun 2013 sampai 2016, tutupan hutan di Kalimantan Timur berkurang sekitar 472 hektar dari 6,37 juta hektar di tahun 2013 menjadi 5,89 juta hektar di tahun 2016. Luas hutan alam tersebut setara dengan 47% luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Pada Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2013, daratan di pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1,66 juta hektar. Luas hutan alam tersebut setara dengan 48% luas daratan di Provinsi Maluku Utara. Hutan alam yang berada di dalam konsesi perizinan terus berkurang setiap tahunnya. 72% atau lebih dari 500.000 hektar berada di dalam konsesi perizinan. Kehilangan hutan terbesar di dalam konsesi HPH seluas 83.800 hektar, pertambangan 83.300 hektar, kelapa sawit 76.000 hektar, HTI 37.000 hektar. Sisanya ada 235.000 hektar hutan alam yang hilang, berada di dalam area tumpang tindih perizinan. Jika melihat apa saja yang menyebabkan deforestasi di 3 provinsi tersebut, bisa dibilang yang terjadi itu dapat dilakukan secara legal karena deforestasi dilakukan atas perencanaan dan persetujuan pemerintah, di mana hal ini sebenarnya bisa dihindari apabila pelestarian hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan pengelolaan hutan, dan tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonominya saja. Contohnya, dalam kasus deforestasi yang terjadi di pembangunan hutan tanaman industri, di mana seharusnya pembangunan hutan tanaman industri dapat dilakukan bukan di hutan alam, tapi faktanya saat ini pembangunan hutan tanaman industri justru berada di hutan alam yang masih tersisa di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Di salah satu PT pada tahun 2009 sampai dengan 2016, PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 17.000 hektar. Adapun contoh kasus di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan PT tersebut telah mengakibatkan deforestasi seluas 2.000 hektar pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Adanya di versi ini terjadi akibat aktivitas dari HTI yang mengorbankan hutan alam
Untuk penyiapan lahan untuk hutan tanamannya, ada juga kasus lain yang melibatkan sebuah HPH di Maluku Utara, yaitu salah satu PT di mana perusahaan tersebut pada tahun 2013 sampai dengan 2016 telah mengakibatkan deforestasi seluas 4.000 hektar, dan dampak yang terjadi akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh HPH tersebut telah mengakibatkan banjir di Pulau Obi pada akhir tahun 2016. Banjir ini terjadi karena aktivitas penambangan yang dilakukan itu menyelusuri hingga hutan yang berada di sungai, sehingga fungsi hutan tersebut sebagai konsumen yang ada di sana itu telah hilang dan banjir di wilayah tersebut. Contoh penyebab deforestasi langsung, perkebunan kelapa sawit contohnya ada di daerah Provinsi Sumatera Utara. Terdapat perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Seharusnya menurut izin yang berlaku, wilayah tersebut merupakan konsesi HPH atas nama PT Teluk Nauli. Namun, fakta yang ditemukannya telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari analisa pada tahun 2013 sampai 2016, di HPH tersebut telah terjadi deforestasi seluas 2.000 hektar. Lalu, contoh kondisi yang sedang terjadi di 3 provinsi tersebut menjadi pertanyaan, bagaimana komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia itu sendiri, dan bahkan cenderung lajunya menjadi semakin lebih tinggi jika dibandingkan pada periode tahun sebelumnya. Tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan, tetapi terhadap ketimpangan penguasaan lahan di ketiga provinsi tersebut. Data dapat menunjukkan bahwa 50% daratan di Maluku, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur itu dikuasai oleh industri ekstraktif yang mengelola hutan ataupun lahan di sana, dan hanya ada 4% yang diberikan ke masyarakat melalui program kehutanan sosial dan hutan adat. Lalu, bagaimana kita untuk mengolah hutan secara lestari, berkelanjutan, dan adil untuk seluruh masyarakat Indonesia? Lalu, pada fakta yang menunjukkan bahwa degradasi hutan dan deforestasi di provinsi-provinsi ini telah menyebabkan bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kekeringan, dan hilangnya habitat satwa dilindungi. Lalu di sini ada cara untuk mengatasi penggundulan hutan tersebut, yaitu yang pertama, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang ketiga, perketat pengawasan dan pengendalian. Jadi, sebagai makhluk hidup, kita harus melestarikan hutan karena pohon yang berada di hutan itu dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup tersebut. Dan kita sebagai manusia juga harus menjaga hutan dengan baik agar habitat satwa yang berada di hutan tersebut terlindungi. Cukup sekian penjelasan materi mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video penjelasan tersebut dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.